Ini kalau terus-menerus dibiarkan begini, Indonesia bisa bubar. Bisa bubar, saudara. Besok Aceh bisa negara sendiri, Sumatera Barat bisa negara sendiri, saudara, Kalimantan bisa negara sendiri, Sulawesi bisa negara sendiri, Papua bisa negara sendiri. Bagaimana tidak kalau korupsi dibiarkan? Dikit-dikit yang dipikirin bagaimana ngambil pajak, dikit-dikit yang dipikirin negara untuk ngambil pajak. Saudara, dalam ilmu sosial politik yang pernah disampaikan oleh Ibn Khaldun rahimahullah, seorang filosofi besar dalam bidang sosial politik, saudara, kalau negara sudah bergantung kepada pajak, saudara, itu tanda atau indikasi kuat kalau negara itu sedang bangkrut. Jadi negara kita ini sedang bangkrut. Nah, pejabat jangan marah kalau dibilang bangkrut. Fakta, kalau nggak bangkrut kenapa ngambil pajak? Saudara, ini negara lagi bangkrut, bangkrut. Saudara, dulu di zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto, saudara, Pak Harto tuh bikin BUMN, BUMN. Bahkan di daerah ada BUMD, BUMD. Untuk apa, saudara? BUMN itu BUMN yang mengurus tambang emas, yang mengurus timah, yang mengurus, saudara, nikel. BUMN yang mengurus asuransi, BUMN yang mengurus penerbangan, saudara. BUMN yang mengurus pelayaran. Ada ratusan BUMN dulu dibuat. Untuk apa? Supaya BUMN itu, saudara, bekerja cari untung untuk membiayai negara. Makanya dulu zaman Pak Harto pajak rendah. Pajak itu rendah diambil dari rakyat. Kenapa? Karena BUMN-nya jalan. Sekarang BUMN-nya dirampok. Semua BUMN rugi. Gila, semua BUMN bisa rugi, saudara. Loh, kenapa bisa rugi? Buzzer diambil dijadiin komisaris, artis diambil dijadiin komisaris, influencer diambil dijadiin komisaris, saudara. Ada apa? Orang-orang bodoh, orang-orang tolol diangkat menjadi komisaris-komisaris BUMN dengan gaji ratusan juta per bulannya. Bangkrut. Nah, begitu udah bangkrut, mau nyari duit dari mana? Rakyat dipajakin, saudara. Bakal ada menteri yang bilang, ya ini kan pajak sama zakat, pala lu bomenyan. Saudara, zakat itu Allah ambil dari orang kaya. Orang miskin nggak wajib zakat. Betul, betul. Dan zakat itu diambil dari si kaya, dikasih kepada si miskin. Betul, betul. Itu zakat. Kalau pajak enggak, diambil dari orang miskin buat ngempanin pejabat. Jadi itu pejabat pada makan diempanin dari uang rakyat, tidak punya malu. Nah, begitu sekarang orang ribut di mana-mana pajak, mereka marah, saudara. Kalau rakyat kritik jangan marah. Kalau rakyat kritik ambil pelajaran. Kalau rakyat kritik perbaiki negeri. Hati-hati, saudara. Ini sengaja saya sampaikan, saya takut kalau kondisi semakin hari semakin seperti ini, besok yang terjadi hukum rimba, saudara. Besok ada huru hara di mana-mana. Kalau besok ada huru hara, ada penjarahan, ada perampokan, ada begal, orang seenaknya ngambil harta orang lain, saudara, hancur ini negeri. Makanya Nabi udah ingetin dari jauh-jauh hari. Apa kata Nabi? Idza wusidal amru ila ghairi ahli mantadiri sa'ah. Kata Nabi, kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggu aja kehancuran. Nah, sekarang komisaris BUMN, saudara, diserahkan orang-orang yang gak jelas. Dikasih influencer, dikasih buzzer, saudara. Nah, bagaimana orang-orang model yang selama ini menghina ulama, menghina agama, menghina Islam, bahkan ada koruptor diangkat lagi jadi komisaris. Apa ini negeri, saudara? Nah, jadi sekali lagi, kondisi negara kita ala khatarin azim. Ini negara sedang dalam bahaya yang sangat besar, very very danger, saudara. Nah, karena itu yuk, jawaban untuk ini semua, pertama, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita semua. Yang kedua, kita mesti lebih merapatkan ukhuwah di antara kita, saudara. Jangan tinggalkan ibadah, pererat ukhuwah kita. Sebab kalau kita nggak mendekatkan diri kepada Allah, maaf, kalau besok terjadi kebangkrutan negara ini, saudara, maka Indonesia ini bisa terjadi huru hara. Nanti manusia di mana-mana perilakunya seperti binatang, rampas sana, rampas sini, bunuh sana, bunuh sini, saudara. Dan itu tidak akan bisa lagi dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan oleh tentara, oleh polisi, atau siapapun, saudara. Nah, maka itu, agar hal itu tidak terjadi, pertama, tingkatkan iman takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tingkatkan persaudaraan kita semua, saudara, supaya kita kompak.
Kalau terjadi hal-hal darurat, kita bisa jaga, saling menjaga satu sama lainnya. Jaga kampung-kampung kita, jaga rumah-rumah kita, jaga masjid-masjid kita, jaga pasar-pasar kita, agar kita tidak mudah terprovokasi oleh siapapun. Dan kepada pemerintah kita minta segera lakukan perubahan. Saya udah capek memberikan nasihat. Kalau saya katakan bosan nggak boleh, jerah nggak boleh, saudara. Kita dalam dakwah nih walaupun secapek apapun nggak boleh kita kapok, jerah, saudara. Kami sudah sampaikan nasihat kepada pemerintah, saudara. Sudah kita sampaikan, saudara, di mimbar-mimbar, lewat orang-orang yang dekat di sekitar presiden, lewat orang-orang yang duduk di DPR, saudara, lewat menteri-menteri yang ada di kabinet, kita sudah sampaikan kepada mereka. Kalau negara ini mau makmur, adil, sejahtera, singkirkan pejabat-pejabat korup, pejabat-pejabat jahat, pejabat-pejabat brengsek, nggak boleh lagi ada di jajaran pemerintah kita, saudara. Nggak boleh. Orang udah ketahuan brengsek masih diangkat jadi menteri. Orang udah ketahuan terlibat judi online masih dipertahankan jadi menteri. Orang yang sudah ketahuan terlibat korupsi masih dipertahankan jadi menteri. Orang yang ketahuan terlibat pelanggaran HAM seperti pembunuhan di KM 50 masih diangkat menjadi menteri. Bagaimana mau berkah ini negara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, maka itu saudara, di malam peringatan manusia yang serba sempurna paripurna yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mohon kepada Allah dengan tawassul, yaitu tawassul melalui kesempurnaan nabinya, saudara, kesempurnaan akhlaknya, karakternya, kehidupannya, perilakunya, agar Allah menyelamatkan kita punya negeri ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini negara kita saya udah nggak bisa ngomong lagi, udah ya kawan. Nasihat demi nasihat udah kita sampaikan, tinggal kita lihat aja. Ini negara tinggal nunggu kehancuran kalau tidak ada segera perubahan dan perbaikan. Jangan sekali-kali rakyat terus ditekan dengan pajak, ditekan dengan pajak, ditekan dengan pajak. Besok akan ada saatnya rakyat akan tumpah ruah ke jalan untuk menolak itu. Belajar dari peristiwa di Pati. Belajar dari peristiwa di Pati. Pajak naik 250%, rakyat turun besar-besaran, saudara. Begitu turun baru dia normalkan lagi itu pajak. Nah, ini kenaikan pajak bukan di Pati aja, hampir di semua daerah, saudara. Nah, itu bukan hanya PBB yang naik, pajak-pajak yang lain juga ikut naik. Ada urusan apa? Kok menteri yang bisa mikirnya pajak dipertahankan terus? Katanya ini ahli Bank Dunia, ini ahli moneter, ini ahli IMF, ini ahli PBB. Kalau cuma malakin preman juga bisa. Betul? Betul? Saudara, menteri itu bukan tukang palak. Kalau preman tukang palak, menteri jangan jadi tukang palak. Kerjaannya rakyat dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak. Maka itu saya ajak umat saudara, kalau anda dipajaki apapun anda tidak mampu bayar, nggak usah bayar. Lawan itu saudara pajak-pajak yang zalim. Ada urusan apa? Rakyat yang miskin diwajibkan pajak di luar daripada kemampuannya, jangan bayar. Kira-kira berani gak? Berani tolak pajak yang yaitu yang mencekik? Berani tidak? Berani tidak? Takbir. Maka itu semua gerakan-gerakan anti kenaikan pajak saya dukung, di seluruh Indonesia saya dukung, saudara. Bukan, itu bukan mengada-ngada, bukan, saudara. Jadi kadang-kadang saya kalau begini, saudara, jadi ingat dulu, saudara, anda tahulah, saya dulu bagaimana berseberangannya dengan Gus Dur, saudara, dalam urusan-urusan pemikiran liberalnya. Tapi dalam urusan politik, Gus Dur banyak benernya, saudara. Dulu Gus Dur bilang apa? DPR MPR itu kan kayak taman kanak-kanak, bubarin aja itu. Emang betul, kenyataannya sekarang DPR MPR kayak taman kanak-kanak. Saya mau tanya, kalau DPR MPR kayak taman kanak-kanak, pertahankan atau bubarkan? Pertahankan atau bubarkan? Betul. Gus Dur pernah ditanya sama wartawan, Gus bagaimana nih kalau DPR udah nggak bener? Ya sudah, kalau udah banyak tikusnya bakar aja. Wartawan tanya, Gus, masa rumah banyak tikus, bukan tikusnya aja yang diusir, masa rumahnya yang dibakar? Ya habis bagaimana kalau gedungnya isinya udah semua tikus? Ya, jujur aja, ngelihat dari soal ini Gus Dur benar tidak? Benar tidak? Benar. Fakta, bahkan Gus Dur pernah bicara, jangan percaya itu densus-densusan, itu sandiwara, itu sinetron itu, pura-pura tuh ada teroris, sebetulnya cuma mau cairkan bantuan aja. Seorang Gus Dur berani mengatakan begitu, sudah. Fakta memang terjadi dan kita alami. Jadi mereka banyak main sinetron, bersandiwara, main drama. Ini ngatur negara. Ini bukan panggung sandiwara. Ini negara yang rakyatnya ada 275 juta.
Ini negara, atur yang betul. Mengatur negara, saudara, bukan dengan ucapan, bukan hanya dengan kata-kata, bukan dengan retorika. Atur negara dengan kebijakan-kebijakan yang melindungi rakyat, yang membela rakyat, yang mensejahterakan rakyat, dan yang menyelamatkan negara Republik Indonesia. Betul? Takbir. Shallu ala Nabi. Saya pikir cukup itu saja yang saya sampaikan, saudara. Saya hanya ingin menyampaikan, hati-hati, jaga diri, rapatkan barisan, perkuat persatuan, saudara. Pertahanan keamanan rakyat semesta yang disebut Hankam Rata itu kita mesti mulai lagi di kampung-kampung kita. Jangan sampai terlambat, begitu ada chaos, begitu ada huru hara, nanti orang yang nggak salah jadi korban, saudara. Jadi kampung jaga kampung masing-masing, jaga rumah masing-masing, saudara, jaga. Itu yang nggak bisa mengharapkan aparat yang jaga kita. Jangan mengharapkan aparat, saudara. Kadang-kadang kita hilang kambing, lapor aparat, bayarnya pakai kebo. Bukan mungkin ketemu, mungkin rugi, betul? Betul. Nah, ini fakta, saudara. Nah, makanya saya sudah katakan berkali-kali, kalau polisi mau benar, Kapolrinya ganti, saudara. Banyak orang menghina agama, menghina ulama, saudara, menghina habaib. Kita laporkan ke Mabes Polri, nggak diproses. Ini Kapolri macam apa, saudara? Di Jawa Tengah, saudara, ada gerombolan yang selalu kerjaannya membubarkan pengajian. Terang-terangan mereka bergerombol pakai senjata, bubarin pengajian di mana-mana, nggak ditangkap. Apa ini program Polri sehingga Kapolrinya diam? Makanya tadi saya katakan, jaga kampung kita masing-masing, saudara. Kalau penjahat ini sudah berkolaborasi dengan pejabat, mau apa lagi kalau bukan kita lawan mereka? Karena kalau pejabat sudah berkolaborasi dengan penjahat, masyarakat yang akan jadi korbannya, saudara. Ada apa? Peristiwa Pemalang umpamanya, saudara. Jelas kok yang melakukan siapa. Dari seminggu sebelumnya mereka udah ngancam. Mereka keliling bawa senjata. Enggak ditindak. Dipanggil sama polisi aja enggak. Saudara, apa? Panitia diancam. Saudara, semua warga diancam. Apa? Saudara. Makanya begitu. Saya tanya kepada panitia, Anda undang saya. Anda berani? Kalau nanti dilarang polisi bagaimana? Tetap kita adakan, Habib. Ini udah kesepakatan warga kami. Kalau nanti diancam sama gerombolan-gerombolan PKI ini, neo PKI, bagaimana? Tetap kami adakan. Saya katakan, kalau Anda bertekad tetap menggelar, saya datang. Tapi kalau Anda nggak berani, ya batalin lagi dari sekarang. Sebab saya habis ceramah, saya bisa pulang. Saya habis ceramah, Anda tetap di situ. Nah, saya nggak mau nanti kedatangan saya menyusahkan Anda. Enggak, Habib. Kita siap. Apapun resikonya kita siap. Saya tidak sendiri, saya bersama warga satu kampung semua. Kami memang undang Habib. Sudah lama dan ini tidak boleh gagal. Kita datang ya, ikhwan. Begitu detik-detik saya mau naik ke mimbar, saudara, itu yang namanya Pangdam mengutus Dandimnya, Kapolda mengutus Kapolresnya, temui saya di rumah panitia. Kita istirahat, mereka datang, Habib jangan ceramah, Habib ini bisa terjadi letupan, Habib ini bisa terjadi ini dan itu. Saya bilang, hei, ini mereka mau melarang dari kemarin, kenapa Anda tidak cegah? Kenapa Anda tidak tangkap? Kenapa Anda biarkan? Kenapa sekarang masyarakatnya mau dakwah kok justru Anda suruh bubar? Bukan begitu. Tugasmu, hei, yaitu kita sampaikan kepada Dandim, tugasmu hei Dandim, tugasmu hei Kapolres, kalau ada gerakan-gerakan yang bisa mengganggu keamanan, ya tangkap dong. Mereka kan cuma segelintir orang. Kenapa kau takuti panitia? Kenapa kau ancam panitia? Kenapa kau membubarkan itu pengajian? Ribuan umat yang hadir, sudah. Saya bilang nggak bisa. Terus bilang, tapi ini kan demi keamanan, Habib. Kalau demi keamanan, dari kemarin kau tangkap. Tetap dia mendesak, Habib, ini permintaan Pangdam, sebaiknya Habib nggak usah datang. Kalau malam hari ini seorang Habib Rizik gagal ceramah hanya gara-gara gerombolan neo PKI macam ini, besok semua habaib, semua kiai yang muhibbin kepada habaib akan dibatalkan acaranya. Betul? Saya bilang nggak bisa, saya akan naik saat ini. Nggak bisa, Anda jangan coba-coba larang saya. Jadi sekarang ya kita bagi tugas. Saya akan naik, saya akan tenangkan umat. Ribuan umat tidak akan pernah bikin ribut kalau mereka tidak dipancing. Betul? Anda tugasnya turun sekarang, usir itu mereka, tangkap itu mereka yang ingin membubarkan pengajian. Habis itu saya berangkat, saudara. Saya berangkat, saya naik ke panggung, saudara. Enggak, umat enggak ada yang bikin ribut. Saudara, umat semua tenang, ribuan umat. Bahkan ribuan umat enggak tahu kalau di belakang ada yang ribut, saudara. Enggak. Ini panggung di sini, ini umat ribuan yang hadir. Ini di kanan kiri ini ada gang, saudara.
Orang-orang yang ingin membubarkan umat masuk dari gang-gang tadi, saudara. Dan Laskar FPI bersama batiknya, saudara, dari pagi sudah membuat peta lokasi. Oh, ini ada celah. Oh, ini ada gang. Oh, ini ada lubang. Oh, mereka bisa masuk dari sini. Di situ kita buat pertahanan, saudara. Laskar FPI tahu, kok polisi nggak tahu. Laskar FPI tahu di mana nih Neo PKI bakal masuk, saudara. Kok tentara nggak tahu? Bohong. Kecuali memang sengaja mereka biarkan, saudara. Jadi gang-gang itu dijaga oleh Laskar, saudara. Nah, begitu acara berjalan, saya punya menantu ceramah bersama Kiai Awid Masyuri. Mereka mulai melempari batu ke jamaah, tapi batunya nggak nyampe. Kenapa? Karena gang itu sudah dijegat, saudara, oleh Laskar. Jadi sambitan mereka tuh nggak mampu sampai ke jamaah, sehingga jamaah nggak tahu kalau mereka dilempari batu. Jamaah nggak tahu kalau mereka ini mau dikejar, mau dibubarkan, mau dipentungi, saudara. Jamaah tetap tertib, ikut selawatan, ikut dengar pengajian, saudara. Nah, jadi seperti tidak ada apa-apa. Subhanallah, luar biasa. Kerjaan Laskar luar biasa, saudara. Rapi. Nah, karena mereka marah, nyambit batu nggak nyampe, nah mereka timpuk Laskar. Nah, Laskar ditimpuk, saudara. Ikan bawal buah terong dijual gue borong. Betul? Diubar Laskar, saudara, dihantam. Nah, ternyata begitu dihantam, saudara, banyak yang tumbang, pecah kepala aja, saudara, masuk ICU, katanya udah kebal semua. Jadi mereka, wah, action, saudara, kami udah apa namanya, udah dijampi lah, pakai ilmu kebal senjata tajam. Bener, kebal dari senjata tajam, tapi nggak kebal dikeprok me batu. Alhamdulillah, besok ada ilmu kebal dikeprok batu, saudara. Nah, akhirnya mereka lari, pontang-panting, luka. Nah, begitu luka, besoknya lapor polisi, kami dianiaya oleh FPI, kami digebuki oleh FPI, kami banyak yang luka oleh FPI. Pala lo bomenyan, cengeng. Dia ngajakin berantem, dia babak belur, lapor polisi. Enggak, cengeng enggak. Laskar juga ada yang luka. Saya bilang Laskar gak luka. Enggak cengeng. Kita luka, ini resiko perjuangan. Nggak ada kita pakai lapor-lapor polisi, sudah nggak ada. Mereka pakai lapor polisi, pakai dilayanin sama polisinya. Emang lu kong kali kong. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kondisi seperti ini dibiarkan, bahaya tidak? Bahaya, saudara. Makanya tadi saya bilang bikin barisan masing-masing di kampung masing-masing, saudara. Jadi kalau besok Anda bikin pengajian, ada kelompok-kelompok ini mau bubarin, lawan, jangan biarkan mereka membubarkan pengajian kita. Betul? Siap lawan tidak? Siap lawan tidak? Takbir. Shallu ala nabi. Lawan, saudara. Urusan apa nggak dilawan? Nah, kalau nggak dilawan, besok-besok mereka bubarin semua. Jangan dibiarkan. Ini kelompok kurang ajar ini, saudara. Ini kelompok kurang ajar. Saudara, udah gitu banyak artis terlibat, saudara, ikut-ikutan. Udah gitu ada artis yang ngaku waliullah lagi. Dari mana lu waliullah? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita semua. Ada nasihati saya, Habib Rizik, jangan mau diadu domba. Yang mau diadu domba siapa? Saya bukan diadu domba, diserang. Bukan diadu domba, saudara. Kita mau ceramah, diserang, saudara. Begitu mobil saya masuk dari ujung sana mau ke panggung, saudara, itu mereka terus berusaha menyerang untuk sampai ke mobil saya untuk bisa menimpuk atau apa saja. Cuman nggak bisa, nggak berhasil karena pertahanan Laskar begitu kuat, begitu bagus, begitu efektif, saudara. Mereka berusaha. Kalau sampai jebol, saudara, kemudian mereka pentung itu masyarakat, bubar itu pengajian. Banyak anak-anak, banyak perempuan, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek. Kita bayangkan kalau terjadi kepanikan, berapa banyak yang akan jadi korban. Polisi tahu, tentara tahu, kenapa kalian diam? Jangan, saya sudah sampaikan ke Pak Dandimnya, Kapolresnya, apa ya, 40 tahun saya ceramah, saya keliling Indonesia kemana-tempat, dalam sampai luar negeri, nggak pernah tuh habis tablik akbar ribut, nggak pernah. Habis tablik akbar, saudara, ada foto-foto sama panitia, salaman pelukan dengan para ustadznya, jamaahnya makan kebuli yang disediakan, saudara. Kadang-kadang ada hidangan, enggak, kita nggak pernah ribut. 40 tahun saya ceramah nggak pernah ribut. Kenapa kali ini ribut? Ya karena diganggu. Dan gangguan ini kita punya rekamannya. Mereka membunuh saya, habisi Habib Rizik, colok matanya Habib Rizik, bunuh Habib Rizik.
Dipikir kita bakal lari. Oh enggak saudara, enggak. Datuk kami saudara dulu berjuang di medan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai Nabi, bagaimana Nabi diracun, bagaimana Nabi saudara mau dibunuh, bagaimana Nabi mau diperangi. Kemudian datang Sayyidina Ali, bagaimana beliau matinya dibunuh. Datang Sayyidina Hasan, bagaimana Sayyidina Hasan diracuni. Datang Sayyidina Husain, bagaimana Sayyidina Husain sekeluarga dibantai. Jadi kalau ahlul bait saudara difitnah, dicaci-maki, dimusuhi, dihina, dibunuh, diracun, dibantai, itu udah biasa saudara. Itu tantangan di dakwah. Jangan takut-takuti kami dengan itu semua ya ikhwan. Nah karena itu sekali lagi tolong saya minta seluruh umat Islam dimanapun anda berada, bikin barisan-barisan di kampungnya masing-masing. Pokoknya kalau di mana saja, di Pulau Jawa ataupun di pulau lainnya, kalau ada kelompok-kelompok yang suka membubarkan pengajian atau mengganggu kiai, mengganggu habaib, atau mengganggu masjid, atau mengganggu pesantren, lawan